Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelatihan Plater PTR Minum Giri Menang. Sekarang kita berada di video tutorial kedua. Di sini saya akan membahas tentang row, kolom, dan container widget. Oke, di sini saya masih menggunakan project kita yang pertama. Di sini barnya sudah saya ganti menjadi latihan row dan kolom. Oke, jadi kita akan membahas yang pertama tentang row dan kolom. Row dan kolom itu sendiri adalah sebuah widget yang berisikan widget-widget di dalamnya, lebih dari satu widget, yang bertugas untuk mengatur tata letak widget itu sendiri. Row itu mengatur tata letak widget-widget yang ada di dalamnya secara horizontal, sedangkan kolom mengatur tata letak widget-widget yang ada di dalamnya secara vertikal. Oke, di sini yang pertama saya akan mencontohkan membuat row. Karena row ini atau kolom itu sendiri berisikan bisa lebih dari satu widget, jadi di sini menggunakan children. Oke, misalkan di sini ada teks. Untuk menambah widget tinggal koma. Oke, ini saya mengambil jadi teks 2 dan teks 3. Oke, biar lebih rapi. Nah, di sini bisa terlihat. Jadi dari teks 1, teks 2, dan teks 3 ini akan diatur tata letaknya secara vertikal atau dari bawah ke atas. Jadi di sini yang pertama teks 1, teks 2, dan teks 3. Di sini bisa terlihat teks 1, teks 2, dan teks 3. Kalau row itu sendiri, di sini saya akan ganti jadi row. Dia mengatur tata letak teks-teks atau widget-widget teks ini secara horizontal. Ya, di sini bisa terlihat ya teks 1, teks 2, dan teks 3 secara berurutan. Oke, jadi cukup jelas. Nah, berdasarkan dari row dan kolom ini juga memiliki beberapa properti yang biasanya kita gunakan. Di antaranya adalah main axis alignment. Di sini yang bertugas untuk mengatur tata letak dari widget-widget ini nanti berdasarkan kalau kolom dia mengatur secara vertikal sesuai dengan tata letak yang diatur dari kolom itu sendiri. Oke, jadi kita main. Oke, di sini ada beberapa center untuk mengatur tata letak widget-widget ini di tengah. Oke, kita lihat contohnya. Oke, di sini dia akan langsung ke tengah. Kemudian, misalnya di sini ada N, berarti dia akan di akhir. Di sini bisa dilihat di bawah. Kemudian ada space around, jadi dia akan memberikan space di antara widget-widget itu sendiri. Oke, ini bisa lihat teks 1, teks 2, dan teks 3. Ini ada space between. Space between ini adalah hanya di antara widget-widget itu. Oke, ini bisa terlihat teks 1, teks 2, dan teks 3. Dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita ke row. Kalau row itu mengatur, oke, jadi main ini mengatur tata letak dari widget-widget ini secara horizontal. Oke, misalnya di center, nanti dia akan taruh di tengah. Oke. Itu juga dengan space around, between, dan di sini ada and juga mengatur tata letak di akhir, punya star di awal. Oke, itu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang container. Oke, sebelumnya kita sudah pakai menggunakan kontainer di pertemuan pertama. Jadi kontainer itu sendiri adalah sebuah wadah yang biasa kita akan gunakan, biasanya akan terus kita gunakan dalam pembuatan aplikasi Android atau iOS nantinya. Oke. Misalnya di sini saya hapus dulu barnya. Oke. Sorry. Ini maksudnya akan saya ganti dengan menggunakan latihan row, kolom, dan container.
Oke, jadi berubah ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kontainer itu sendiri adalah sebuah wadah tuh yang biasanya bisa diinkludkan berbagai macam widget di dalamnya. Oke, jadi di sini ada hey. Oke, misalnya kita menggunakan height dan width nanti saja. Misalnya di sini kita berikan colors dot blue misalnya. Oke. Jadi di sini kontainer itu akan memenuhi semua body atau konten yang ada di scaffold ini. Kecuali barnya ya. Di sini beda warna, misalnya menggunakan red biar kelihatan bedanya. Oke. Jadi di sini dia memenuhi body yang ada di scaffold kita itu sendiri. Oke, jadi kontainer itu sendiri seperti yang saya bilang tadi adalah sebuah wadah. Di sini dia memiliki beberapa properti. Di antaranya adalah margin. Oke, margin ini bertugas untuk mengatur margin seperti namanya atau batasan dari kontainer itu sendiri. Oke, sini kita menggunakan edge insert all atau semua. Ini nilainya adalah double. Oke, 10. Berarti dia nanti akan sini marginnya 10 kiri semua, kiri, atas, bawah, sampai kanan. Oke, di sini kelihatan, di sini 10, 10, 10, dan 10. Kemudian ada padding. Nah, padding ini adalah jarak kontainer dengan konten yang ada di dalamnya. Kalau margin yang ada di luarnya, jadi kalau padding itu yang ada di dalamnya. Oke, misalnya kita sini juga 10 ya. Oke, sorry. Belum kelihatan karena kontennya belum memiliki child ya. Misalnya kita sini child, kita isi dengan kontainer juga. Misalnya kontainer. Oke, di sini kita kasih warna blue. Oke, simpan. Oke, jadi sini kelihatan ya. Jadi kontainer biru ini ada di dalam atau di atas dari kontainer yang merah yang pertama. Dan kemudian kontainer pertama ini memiliki padding batasan yaitu 10. 10 di sini bisa kelihatan. Nah, kalau padding ini dihapus, dia akan memenuhi kontainer merahnya ya. Jadi itu bedanya dari margin dan padding. Bisa juga kita menggunakan margin ini kita pindah ke kontainer yang biru. Nah, jadi dia akan sama seperti yang tadi. Jadi kontainer merah dan kontainer biru memiliki margin sebanyak 10. Oke, jadi kontainer ini juga memiliki berbagai macam properti yang biasanya kita gunakannya. Di antaranya adalah sini adalah decoration-nya. Itu berisikan box decoration. Oke. Di antaranya di sini juga memiliki decoration memiliki colors blue misalnya. Oke, sama. Dia juga memiliki border radius. Ini saya akan tambahkan marginnya biar kelihatan. Oke, border radius ini adalah yang digunakan untuk mengatur radius dari si kontainer itu sendiri. Oke, disini saya pilih border radius all. Jadi semuanya. Radius sirkular ya. Nah, sini kelihatan ya. Jadi border radius all, radius circular 10 nilainya di sini adalah nilai dari radius si kontainer itu sendiri. Hanya kita tambah 50, jadi dia akan tambah melengkung. Nah, seperti ini. Oke. Jadi border radius ini juga bisa di custom. Jadi di sini bisa diganti dengan only. Only artinya
hanya beberapa titik yang bisa atau yang diinginkan. Seperti misalnya kita ingin memberikan radius pada atas kiri, berarti top left. Kita set radiusnya misalnya sirkular, dan di sini 50. Simpan. Oke, di sini terlihat. Di sini yang atas kiri memiliki radius 50. Selanjutnya kita memberikan bottom left, bottom right, misalnya radius sirkular, misalnya di sini kita kasih 100 gitu. Nah, ini di sini kelihatan bedanya, ini yang top left itu radiusnya 50, yang bottom left, bottom right itu adalah 100. Oke. Oke, selain radius, di sini juga si decoration itu sendiri memiliki berbagai macam properti yang biasa digunakan. Di sini antara lain ada border. Border ini untuk mengatur efek garis, memberikan efek garis pada radius itu sendiri. Ada gradient, image, ataupun shape. Oke, kita akan mencoba menggunakan gradient. Gradient ini adalah memberikan warna, efek warna lebih dari satu kepada si kontainer. Oke, di sini gradient. Misalnya di sini menggunakan linear gradient. Oke. Ini ada colors, itu memiliki banyak colors. Misalnya di sini kita menggunakan blue, colors number. Oke, di sini kita menggunakan 2. Oke, terlihat di sini warna biru gradiennya dengan amber. Oke. Di sini juga bisa di-set menggunakan colors yang banyak atau warna yang banyak. Misalnya kita menggunakan warna biru, merah, dan amber. Kita lihat. Oke, di sini kelihatan biru, merah, dan amber. Selain itu, kita juga bisa menentukan arah gradiennya. Misalnya di sini ada begin ini artinya dari mana si gradien itu dimulai. Oke, misalnya kita pakai alignment. Oke, sini misalnya mulainya dari top left gitu ya. Top left, kemudian N-nya sini kita menggunakan bottom right. Bottom right. Oke, sini jadi nanti si gradien itu akan mulai dari kiri atas yaitu biru, merah ke cara kemudian di sini ada akan berakhir di bottom right. Kita simpan. Ya, seperti di sini. Jadi biru, merah, dan amber. Oke, mungkin sekian pelatihan Flutter yang kedua, yang dimana tadi kita membahas tentang row, kolom, dan container. Selanjutnya mungkin kita akan ketemu di pelatihan Flutter yang ketiga, yang nanti akan membahas widget-widget yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.